Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channel Yatisam Official. Guys, semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini cuacanya panas sekali. Tapi Kak Isam senang panas ini, karena Kak Isam lagi diet cuy. Wes, Kak Isam lari-lari, keluar keringatnya semuanya wes. Kak Isam mau target berapa nih berat badannya. Ini harus berat badannya 60 kilo aja. Wes. Karena udah obesitas Kak Isam ini cuy. Gara-gara gorengan ya. Doain ya cuy, semoga sukses diet Kak Isam. Kalian pejuang diet jangan niatnya aja. Ayo semangat cuy. Aduh, hari ini teman-teman Kaisam yang di rumah sakit semoga Allah sehatkan. Teman Kaisam yang di terminate hari ini juga tetap semangat. Selama tidak ada kasus kriminal, kalian insya Allah visanya turun, ya kan? Asal kalau misalkan 2 kali di terminate tuh Kaisam sarankan jangan tunggu visa di Macau, ya. Tunggu visa di Indonesia. Nggak usah panik, ya. Kayak Disam, hari ini mau cerita apa? Mau cerita ini aja, pekerja migran yang pahanya ini kena luka bakar cuy. Kok bisa Kak Isam? Kenapa? Ini adalah kelalaian kerja dari si pekerja migran ini sendiri ya cuy ya. Yang apa namanya, yang berakibat fatal ya. Sakit, panas, ya kan? Orang kebakar sedikit aja kayaknya perih gimana cuy. Nah ini kayaknya kebakarnya ini ada 5 sentian ya cuy. His, ini kena celana juga jadi parah nih. Bingung harus gimana ya kan? Dan saat kalian ada di posisi ini, apa sih yang harus dilakukan pertama kali, ya kan? Kita jangan bodoh gitu cuy. Kerja di sini juga kita harus memperhatikan kesehatan kita sendiri. Jangan semata-mata kita bekerja mengabdi kepada majikan, yang diutamakan adalah kepentingan majikan. Kita juga harus, apalagi kaki, tangan, ini adalah aset. Aset kita bekerja, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan apa namanya, pegawai bank di sana, asetnya apa? Ijazah. Kalau kita, ya kan? Ini asetnya tangan, harus sehat, ya enggak? Maka dari itu, siapa yang akan menjaga diri kita kalau bukan diri kita sendiri, ya? Oke, ini adalah pekerja migran yang bekerja di rumah majikan ini 1 tahun lebih ya cuy. Dia ini menjaga 1 anak dan singsang dadanya semuanya kerja. Tapi posisi sedang posisi mau cerai nih cuy, suami sama istrinya ini. Nah, si majikan perempuannya kebetulan kulong atau perawat nih cuy, yang dimana dia setidaknya tahu nih step by step tentang kesehatannya ya. Kejadian ini bermula dimana si majikan perempuan ini apa namanya mau dibikinkan lunch ya. Nah biasanya majikan perempuan ini diberikan kung chai min itu atau mie instan itu mau dia cuy makan. Cuma mungkin pada saat itu moodnya lagi nggak bagus ya kan. Terus juga karakter anaknya ini aktif karena kecanduan game ya. Jadi buat kalian jangan cekokin anak majikan itu dengan game. Tapi bukan saya Kak Isam yang nyekokin, iya kan? Nah, bagaimana caranya kita mengalihkan anak-anak majikan yang sudah apa namanya kecandu sama game tersebut? Karena apa? Saat si anak ini tidak diberikan gadget ya, dia akan fabehe cuy, akan mukulin kita, akan benci sama kita. Makanya dulu kenapa kayak Isam itu ngajarin anaknya majikan kayak Isam itu apa namanya main umpet-umpetan di dalam rumah. Itu kan kalau umurnya masih di bawah 5 tahun ya. Ya, kita harus membuang energi aktifnya itu dengan olahraga. Terus kayak Isam itu apa ranjang-ranjang babynya itu kayak Isam itu bongkar-bongkar, suruh anak majikan itu masang-masang lagi jadi seolah-olah puzzle. Jadi dari situ nanti kalau misalkan dia udah capek gitu kan, baru lunch, baru tidur. Jadi efektif gitu hari-harinya. Jadi makanya kenapa anaknya majikan Kaisam itu nggak apa ya nggak banyak fabehe gitu, karena aktivitasnya itu ya produktif. Nah semoga dicontoh ya dari kalian. Jadi jangan karena kalian itu pengen main TikTok atau gadget gitu memberikan anak majikan handphone kita satunya, ya kan? Itu awas ya. Jadi kembali lagi nih pada problemnya, si pekerja migran ini disuruh bikin lunch sama majikannya. Nah dibikinlah kuncai men. Akhirnya saat disajikan, si majikan ini, saya nggak mau makan itu katanya. Saya nggak mau, ganti mie yang itu katanya. Mie lagi tapi beda gitu, bukan kuncai men. Akhirnya si pekerja migran ini rebus air lagi cuy. Rebus air lagi, terus masak ya. Nah nggak tahu kenapa, ya mungkin namanya juga lagi musibah ya cuy ya.
Dimana tangannya ini nyenggol gagang panci. Pes, akhirnya apa? Air tumpah, pes, di pahanya. Ini. Nah, salahnya si pekerja migran ini, saat air itu tumpah, dan tahu ya majikan itu air itu tumpah, si pekerja migran ini langsung lari ke WC. Karena apa? Karena panas banget kan. Akhirnya langsung di shower pakai air dingin. Ya sekitar 5-7 menit kayak sama. Nah, setelah itu majikan itu memang responnya membantu cuy. Panci-panci yang jatuh di dapur. Nah, saat itu majikan langsung nemuin mbaknya di kamar mandi. Bukannya ditanya, kamu gimana keadaannya, baik atau enggak. Malah yang ditanya ini adalah, kamu nggak punya mata atau apa? Apa matamu itu bermasalah katanya. Lagi-lagi, ini karena apa? Karena si pekerja migran ini, tahu kalau keadaan mental majikannya ini lagi stres banget ya kan, menghadapi perceraian, menghadapi anaknya yang seperti itu ya kan. Tumpuan majikan ya ini adalah salah satu-satunya ada Cece, nggak ada nenek, nggak ada kakeknya di situ yang bantuin ya kan. Jadi ya mau nggak mau dia bergantung banget nih sama si Cecenya ini. Harusnya kalau dia bergantung sama Cece, otomatis kesehatan Cecenya juga harus diperhatikan kan. Nah, kembali lagi ke background majikannya. Dikarenakan si Cece ini luka ya kan, cukup serius, akhirnya si majikan ini bukannya telepon ambulans atau membawa si Cece ini harus ke rumah sakit. Enggak, karena dia merasa bahwa dia ini kulong dan dia tahu step by stepnya apa yang harus dilakukan. Akhirnya si majikan ini menyuruh si Cecenya ini untuk beli NaCl, saya beli, atau air pembersih luka itu cuy. Nah, biasanya Kak Isam itu menggunakan natrium klorida itu buat bersihin hidung. Kalau kayak Isam ya pakai suntikan pes gitu kan, itu untuk membersihkan lendir dan lain-lain cuy. Kayak Isam memang aktif ya, setiap pagi itu nyemprotin hidung tuh pakai itu. Nah, akhirnya si pekerja migran ini nurut cuy, beli air untuk pembersih luka di apotek. Nah, terus majikannya ini membeli salep luka bakar cuy. Lumayan lukanya ya kan. Nah, kalau misalkan kita kesiram atau kesentet, otomatis kan melepuh ya cuy ya. Kalau ada airnya, benar nggak? Nah, ada airnya. Nah, kemudian juga ini si pekerja migran, esok harinya ini melepuh cuy. Yo karena gede gitu kan, 5 cm gitu kan, melepuh. Jadi kayak gondal-gandul ada airnya 1 gelas gitu cuy. Ya kan, kalau kalian pengen tahu nih kayak gini. Nah, itu gondal-gandul 1 gelas. Akhirnya si majikan ini membantu untuk mengeluarkan airnya sedikit-sedikit menggunakan jarum akupuntur. Sekali lagi, background majikan ini perawat, ya kan? Akhirnya majikannya juga membantu cuy. Nah, salahnya majikan ini nggak langsung bawa ke rumah sakit. Ini kenapa sih biasanya majikan itu melakukan tindakan seperti ini? Ya menurut Kak Isam, itu dikarenakan ya dia harus pergi bekerja. Kalau Cecenya ke rumah sakit, siapa yang jaga anaknya? Ini kan dilemanya majikan juga ya cuy ya. Akhirnya dikeluarkannya tuh, ditusuklah pakai akupuntur itu, dan majikan juga membantu mengeluarkan itu air. Aduh kayak Sam, saya kasih tahu rasanya kayak gimana. Panas, perih, udah kayak gitu kayak Sam. Aduh, cenut-cenut ke kepala gitu kan. Saya minum Panadol, saya beli obat sendiri di luar karena saya nggak kuat ini, ya kan. Perih cuy. Akhirnya di depan majikan saya pura-pura kuat kayak Sam. It's okay. Tapi setiap malam saya menggigil, saya nangis. Ya Allah, kenapa majikan saya itu nggak bawa saya ke rumah sakit? Ya karena kamunya salah sendiri. Ya sok kuat di depan majikan. Yo majikan itu ya nggak bisa menerobos hati kita karena majikan bukan dukun coy. Ya kan? Ya makanya jangan pura-pura kuat. Ya kan, kamu mah terlalu terlalu foto Facebook itu. Ya kan, pura-pura aja. Padahal sakit, nggak boleh ya, ngomong apa adanya sama majikan. Kalau nggak kita tegas, majikan saya mau ke rumah sakit hari ini, nggak apa-apa deh. Jadi jangan mikir takut diterminit, takut apa. Karena apa? Asal kalian tahu aja, sakit, apakah majikan boleh interminit? Boleh banget. Sakit itu majikan boleh menginterminit loh cuy. Ya, yang nggak boleh menginterminit adalah hamil. Jadi saat kalian sakit, jangan sia-siakan, ya kan? Jadi jangan mikir, nanti kalau saya diinterminit gimana? Nggak ada jaminan gitu. Kamu ngomong atau enggak, ya kan? Kalau majikan itu memang nggak suka, ya akan diinterminit. Tapi kalau misalkan kita ngomong dengan ketegasan kita, majikan juga pasti akan mikir gitu, akan takut menginterminit kita. Jadi buat kalian yang lagi sakit, ya kayak saya mohon nih, saat kalian sakit, lakukan pengobatan di hari itu juga. Kita jangan mikir diinterminit gitu kan, ya kan?
Allah itu nggak akan mungkin membiarkan hambanya itu dalam kesulitan. Ya kan, mungkin saja atas kejujuran kamu Allah lembutkan hati majikan kamu, ya kan? Nah itu, oke. Termasuknya si pekerja migran ini cenut-cenut, sakit, kayak Sam nangis setiap malam. Akhirnya besok paginya saya minta libur. Liburlah Kak Isam, saya pergi ke laut. Ngapain kamu pergi ke laut? Saya nangis di sana Kak Isam. Ya Allah, sakit sekali, ya kan? Ya kenapa nggak pergi ke rumah sakit sendiri, ya kan? Akhirnya saya komplain Kak Isam ke ke teman saya, ya kan, cerita, sharing, memberikan masukan untuk pergi ke rumah sakit pemerintah. Jangan menunggu majikan gitu kan. Kalau kamu punya uang, ya paling juga $200 kamu dapat pengobatan. Ini kan berhari-hari ya kan, luka semakin semakin kerasa gitu kan. Iya nggak sih? Ya kan? Akhirnya si pekerja migran ini balik ke rumah. Terus majikan ngomong, "Loh, kok luka kamu jadi seperti itu?" "Iya, tadi saya pipis pakai celana kegesek gitu kan, jadi ujung-ujungnya merah ini luka." Saya pada akhirnya ya udah, karena majikan ini juga panik ya kan, baru tuh disuruh beberapa harinya ke rumah sakit Elizabeth. Udah, kamu naik taksi sana, bawa langsung ke IGD-nya. Nih, saya kasih $500, kata majikan. Andai aja si pekerja migran ini berani sedari awal minta ke rumah sakit, ya kan? Tapi majikan ini berpikir perhitungan cuy, iya kan? Ya namanya juga mungkin keadaan ekonominya juga lagi nggak stabil, iya kan? Akhirnya dia datang ke rumah sakit, terus ditanganin tuh oleh suster dan dokter di rumah sakit tersebut. Wah, ya panik dong dokter sama susternya. Kenapa baru kesini kamu luka kayak gini? Iya, soalnya saya disuruh beli ini. Wah, jangan pakai salep itu katanya. Nah, disalahkan nih dari pihak rumah sakit. Akhirnya diberesin, akhirnya wah ini kamu bahaya nih kalau nggak segera ditanganin. Ya kan, kalau misalkan jaringan sel kulit kalian kamu rusak gimana ini? Ya kan, operasi guys di Korea. ada bayi nih mama ini, ya kan? Nah itu hati-hati tuh, awas tuh ya. Akhirnya disuntik tetanus tuh. Nah ini ada 3 step suntiknya. Nanti yang pertama sudah disuntikkan, yang kedua nanti di bulan 6, yang ketiganya nanti di bulan 7. Nanti kalau misalkan sudah 3 kali suntik tetanus itu, kata dokternya nggak usah kesini. Nah ini keraguan si pekerja migran ini. Nanti kalau di bulan 7 saya masih belum sembuh kayak Sam, apa yang harus saya lakukan? Terus bagaimana? Apakah majikan itu bisa interminate? Terus apa yang saya lakukan? Saya pengen istirahat kayak Sam, padahal dokter itu menawari, Cece kamu butuh istirahat nggak? Kalau kamu butuh istirahat, saya kasih surat istirahat kamu. Katanya, mbaknya lagi-lagi nih masih mikirin aja nih majikan. Nggak usah lah dok, soalnya kalau misalkan saya harus istirahat, siapa yang jaga anak majikan? Seloyal itu pekerja migran dengan majikannya, tapi majikan ini kadang-kadang memang tidak tahu nih pengorbanan si Cecenya bagaimana. Akhirnya setelah balik lagi bekerja, dia merasa, aduh iya kayaknya saya butuh istirahat nih kan. Ya kan? Karena apa? Kamu masih bisa jalan, bisa kayak Sam. Kamu kerja maksimal, iya karena anaknya aktif banget kayak Sam, dan itu nggak ada yang jagain kecuali saya. Ya kan? Nah ini keraguan. Terus to the point-nya, kamu mau apa yang mau ditanyakan? Ini gimana kalau misalkan di bulan 7 saya masih belum sembuh? Terus bagaimana kalau saya di-interminate? Apakah boleh pengobatan saya? Apakah masih bisa dilanjutkan di Hong Kong? Ya kan? Ayo kita bahas kasusnya. Menarik kan? Nah kalau kalian ada di posisi ini, apa yang harus dilakukan? Apakah kalian langsung minta ke rumah sakit? Atau kalian nurut-nurut aja seperti pekerja migran ini diobati oleh majikannya? Jadi ibaratnya spekulasi ya. Ya udahlah diobatin sendiri aja. Nah, ayo kita bahas. Kalau melihat lukanya yang serius seperti itu, luka bakar 5 cm aja, segini nih, kalau paha tuh segini cuy, lukanya tuh. Ini tuh merah semua, lecet sedikit. Ini udah ngelupas itu kulit, bener nggak? Jaringan kulitnya ini udah rusak, ya kan? Kita, ya memang majikan kita adalah perawat, ya tapi alangkah lebih baik kita mendapatkan pengobatan yang benar-benar dari dokternya gitu kan. Nah, ini memang kelalaian kerja ya cuy ya, makanya dibutuhkan kalian itu BPJS. Kaisam bukan bukan menghimbau kalian untuk bikin BPJS. Selain ini adalah kewajiban ya pekerja migran yang bekerja di luar negeri itu memiliki BPJS ketenagakerjaan, yaitu ini tuh untuk mengcover kalau ada kecelakaan kerja di Hong Kong. Kita tidak berbicara asuransi majikan ya, kita berbicara nanti kalau misalkan kita di-terminate majikan, setidaknya BPJS ketenagakerjaan itu kita bisa klaim untuk melanjutkan pengobatan di Indonesia sampai benar-benar sembuh gitu cuy. Nah itu fungsinya. Nah bayar BPJS ketenagakerjaan itu per 1 kontrak sekali gitu kan, ya sangat murah sekali menurut Kaisam.
per visa baru kalian turun itu bayar, perbaharui, udah selesai gitu kan. Ya kan, jadi jangan mikir nanti kalau kita lagian juga nggak digunain kok, nanti juga sumber-sumber korupsi. Kenapa sih kita berpikir picik seperti itu ya cuy ya? Ya udah aja sih, kewajiban kita itu ya udah bayar aja gitu kan. Nah, si pekerja migran ini harusnya, majikan saya pergi ke rumah sakit ya, saya nggak bisa nih ini kan, karena penanganan awal ini harus di rumah sakit cuy. Gampang banget, rumah sakit itu murah. Kalau misalkan kalian masih bisa jalan, kalian naik taksi ke rumah sakit. Hari itu juga, detik itu juga saat kalian luka. Bodoh amat majikan mau ganti atau enggak. Ya kan? Kita pergi ke rumah sakit. Nggak usah mikir biaya, karena kamu punya majikan gitu kan. Kamu ngutang dulu di rumah sakit juga, nanti pihak rumah sakit itu telepon majikan kamu gitu kan. Nggak bisa majikan, saya mau ke rumah sakit sekarang. Kalau kamu bisa jalan, jalan. Cari rumah sakit terdekat sama kamu. Hubungi IGD-nya kalau misalkan memang urgent, ya kan? Tapi kalau misalkan kamu mau periksa aja, kalian cukup ke administrasi aja, kasih KTP-nya, saya mau periksa gitu kan. Nanti akan dicek dulu, ya kan. Kalau ada yang serius, ini dokter akan menjuruskan ke spesialis gitu kan. Nah itu, ya. Jadi jangan berpikir rumah sakit pemerintah tuh lama. Enggak, tergantung case penyakit kamunya, urgent atau enggak. Oke? Nah udah kayak gitu. Ini kan udah nasi menjadi bubur, ya kan? Sekarang yang harus dilakukan adalah mbaknya harus ngobrol juga sama singsangnya. Singsang, saya butuh istirahat ini. Saya nggak bisa, saya sakit banget, ya kan? Harus istirahat ya. Sayangi diri kita. Kita boleh baik sama majikan, tapi kita juga harus peduli dengan diri kita sendiri gitu kan. Nggak usah mikir di interminute, mbak, ya. Yang penting kamu sembuh. Nah, apakah majikan ini boleh menginterminate? Jawabannya boleh, nggak apa-apa, boleh. Maka dari itu, sebelum majikan interminate, bagaimana caranya kita ini? Majikan tanggung jawab dengan luka kita, ya kan? Walaupun itu adalah kelalaian kerja kita, selama itu terjadi dalam pekerjaan kita, dalam jam kerja kita, yang bertanggung jawab siapa? Majikan. Ingat loh, ya. Selama kita dalam waktu kerja, walaupun kita melakukan kelalaian kerja, ya kan, yang menimbulkan bahaya, ini majikan wajib bertanggung jawab atas keselamatan CC-nya. Oke? Nah, buat kalian, kalau terjadi seperti ini, jangan merasa bahwa kalian yang melakukan salah, lalu kalian merasa tidak enak sama majikan. Bukan begitu polanya. Tapi bagaimana caranya saya menyembuhkan luka ini demi saya bisa bekerja dan membantu lebih cepat pekerjaan majikan itu. Oke? Nah, oke, buat teman-teman Kaisam yang masih nggak enakan sama majikan, jangan bodoh, ya kan? Kita bekerja itu harus sehat, ya kan? Maaf majikan, saya butuh ke rumah sakit. Karena selama saya di rumah sakit, setidaknya biaya murah dan saya juga cepat sembuh, mendapatkan obat. Jadi jangan spekulasi dengan obat-obat yang dibelikan majikan gitu kan. Karena apa? Karena belum tentu cocok dengan luka kamu. Ya. Murah kalau rumah sakit pemerintah tuh cuma $180 dapat obat, ya. Jadi buat kalian hati-hati dalam bekerja. Nih contoh mbaknya ya. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, Mbak. Kita doakan semoga segera sembuh ya, lukanya segera kering. Semoga dari kita ada salah satu doa yang Allah rindukan, menjadikan luka kamu cepat sembuh ya, Ceh. Tetap semangat dan jangan menyerah. Coba saran kayak Tisam, ngomong sama singsang kamu untuk minta istirahat ya. Kalau misalkan bisa istirahat di rumah, oke. Kalau enggak, kamu minta istirahat di boarding house. Walaupun bayar nggak jadi masalah ya. 1 bulan ini coba kita terapi dan semoga aja di bulan 7 keadaan kulit kamu ini nggak rusak jaringan ya. Ayo semangat buat kita semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar saran, setiap bangun tidur saat kita buka mata kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kita awali dengan Bismillah dan diakhiri Alhamdulillah. Semoga kita jauh dari mara bahaya selama kita bekerja di luar negeri. Oke, see you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.